rahmat yang kumohon, yaitu didampingi Ibu Clara V dengan kehendak yang kuat. Aku memohon Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus berkenan mengenakan keheningannya bagiku, karena dan agar aku bermanite in me. Saya ulang lagi, didampingi Ibu Clara V dengan kehendak yang kuat, aku memohon Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus berkenan mengenakan keheningannya bagiku, karena aku bermanite in me, dan agar aku bermanite in me. Nah, mungkin suster akan berpikir, loh kok mengulang lagi Romo dengan ulangan pada hari ketiga? Tidak. Kalau hari ketiga itu keheningan atas dasar usahaku, usaha dari suster. Kalau mau dikatakan dari bawah, dari pihak kita, kita mau mohon keheningan Yesus. Sedangkan hari ke-6 dari atas. Sekarang Tuhan berkenan melingkupi, mencurahkan keheningannya kepadaku. Jadi bedanya yang hari ketiga dan hari ke-6 adalah dinamika geraknya. Kalau hari ketiga itu dari atas ke bawah, suster itu meminta, sedangkan hari ke-6 dari atas ke bawah. Tuhan sekarang hari ketiga itu usaha suster. Hari ke-6 itu adalah rahmat, wahyu, anugerah dari Tuhan bagi suster. Itu bedanya, ya. Saya harap lalu suster bisa menangkap. Lalu sekarang catatan di bawahnya. Catatan. Dengan mengenakan, menghayati keheningan Yesus Tuhan, maka, nah ini buah-buahnya. Kalau Suster Yohana di situ menggambarkan buah anggur, ada yang ungu, ada yang hijau. Sekarang ini buah rohani. Maka aku pun menjadi dalam seluruh aktivitas dan tutur kataku sepanjang hidupku, sama seperti Yesus, yaitu me. Jadi buah pertama A, yaitu suster menjadi pendoa seperti Yesus dalam seluruh aktivitas. Ketika suster berdoa pribadi, suster itu bersatu dengan Tuhan. Ketika suster itu bekerja bersatu dengan Tuhan. Ketika suster rekreasi bersatu dengan Tuhan. Ketika suster itu makan bersatu dengan Tuhan, tidur bersatu dengan Tuhan. Pokoknya segala aktivitas bersama dengan Tuhan. Dan tutur kata suster itu juga bersama intim dengan Tuhan. Maka tutur yang jujur, yang tidak bohong, tutur kata yang menyehatkan, tutur kata yang menyehatkan. Apa ada Romo tutur kata yang tidak menyehatkan? Ada. Misalnya apa? Yaitu kalau kita itu menaburkan benih-benih kebencian, menaburkan kata-kata yang sifatnya bohong, itu enggak sehat. Atau suster membicarakan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tidak cocok dengan seorang yang bergaul, misalnya seperti itu. Nah, tutur katanya juga tidak kasar. Misalnya suster itu berkata pada suster lain, maaf ya, misalnya anjing kamu. Nah, itu. Tapi menjadi lain kalau ditanya, suster ini daging apa? Dijawab, anjing. Nah,
Suster, daging apa yang dimasak? Maaf ya, saya kata-katanya harus kasar. Ini adalah daging anjing. Itu kelainan. Tapi ditanya ini daging apa? Oh, ini anjing. Ya. Tapi kalau dikata ini sayur lauknya daging apa? Anjing. Nah, itu juga nggak benar. Itu tutur kata yang tidak bersama dengan Tuhan. Jadi itu suster doa dalam segalanya, baik aktivitas maupun tutur kata. Ya, termasuk ini suster. Seringkali kita latah. Apa itu? Suster tidak salah, tetapi suster minta maaf. Padahal suster nggak salah, tapi minta maaf. Suster tidak salah, tapi kemudian mengatakan sambil menepuk dada, ya ampun, macam itu. Loh, ini tutur kata apa yang aneh, sesuatu yang sifatnya hanya basa-basi. Nah, maka kalau memang salah ya minta maaf, tapi kalau tidak salah ya jangan minta maaf. Nah, itu termasuk tutur kata. Baik, itu nomor A, buahnya. Sekarang buah nomor B. Nomor B, aku menjadi saksinya. Terang bagi sesama dalam setiap realita, termasuk di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, suster bisa ngecek nih pada diri suster sendiri. Apakah saya sebagai orang yang manite ini menjadi saksi Kristus bagi sesama dalam setiap saat, termasuk pandemi ini? Apakah saya Tuhan? Apakah saya menjadi terang? Misalnya ada suster yang takut sekali, ya. Saking takutnya apa? Dia kemudian asal keluar dari kamar itu tertutup semuanya. Sampai pokoknya jangan sampai virus itu masuk. Maka sampai ekstrim ya, keluar nganu pakai jaket, pakai selimut ya. Itu pun masih belum mantep, lalu pakai jajan supaya droplet itu nggak masuk gitu ya. Nah, ini terhadap orang macam itu kita bisa membantu supaya mereka tidak berlebihan, tidak takut ya, seperti itu. Tapi juga ketika ada suster yang meremehkan, mengabaikan, nggak pakai masker ya, mentang-mentang setiap hari itu minum empon-empon ya, aku udah minum empon-empon pasti virus. Nah, itu juga nggak bijaksana. Maka suster pun menjadi terang bagi orang itu supaya dia waspada, jangan terlalu takut macam itu. Itu contoh-contohnya. Kalau ada suster yang baru desolasi, lalu kita membantu dia supaya dia menjadi konsolasi. Kalau ada suster yang sedang sedih, kita menghibur. Kalau ada suster yang sedang dalam keadaan tidak baik, ya dia itu dalam keadaan dosa, kita pun membantu dia sebagai terang terhadap suster itu. Nah, itu terjadi kalau keheningan Yesus ada dalam diri kita. Itu buah B. Sekarang buah C. C. Aku menjadi pelayan yang berkenan kepadanya sang pelayan. Karena pelayananku benar. Aku menjadi pelayan yang berkenan kepada Yesus sang pelayan. Karena pelayananku benar. Nah, ini bisa terjadi suster kalau keheningan Yesus ada pada suster. Kalau keintiman suster dengan Tuhan itu tetap terhayati. Jadi kalau Tuhan konkretnya apa? Berinjili, yaitu apa? Melakukan sabdanya, melakukan cara hidup Yesus, otomatis suster itu menjadi pelayan yang berkenan kepada Yesus sang pelayan. Hati-hati, di sini kita melayani bukan yang berkenan pada manusia.
Suster manitein me, maka ya harus berkenan bagi Tuhan, bukan berkenan bagi manusia. Kalau suster itu berkenan bagi Tuhan, pasti bagi manusia yang berkehendak baik. Sekali lagi, kalau suster itu melayani dan berkenan kepada Tuhan, maka pasti juga berkenan bagi manusia, bagi suster yang baik. Itu. Tapi kalau suster itu melayani berkenan bagi Piko, berkenan bagi suster X atau suster Y, hati-hati loh, belum tentu Tuhan itu berkenan. Misal suster itu disenangi ya karena pelayanannya, disenangi oleh suster X atau suster Piko atau suster pemimpin apapun. Tidak otomatis itu berkenan pada Tuhan. Nah, maka harus hati-hati. Yang dibuat oleh Yudas. Yudas itu berkata, itu minyak yang mahal itu dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin. Seakan-akan Yudas itu melayani orang miskin. Tapi apa jawabnya Yesus? Ya, memang orang miskin selalu ada di hatimu. Tetapi aku tidak ada dalam dirimu. Nah, itu dia. Maka, suster, kalau suster berbuat sesuatu, ujung-ujungnya, orientasinya jangan pada orang. Tapi ujung-ujungnya adalah pada Tuhan melalui orang. Nah, itu manitein me sebetulnya. Nah, mungkin suster bertanya, bagaimana Romo saya melayani dengan benar? Yaitu kalau suster hening, apa itu? Bersatu inti dengan Tuhan. Konkretnya apa itu Romo? Injili. Mau lebih konkret lagi Romo, melakukan sabda yang ada dalam Injil, meneladan cara hidup Yesus yang adil. Maka kalau suster itu melakukan sabda atau suster itu meneladan sikap cara bertindak perilaku Yesus yang ada dalam Injil, itulah pelayanan. Oleh karena itu, kalau menegur seperti Yesus menegur, itu melayani. Atau suster itu menghardik ya, suster itu menghardik karena apa? Ada misalnya ada suster yang ceroboh. Cerobohnya apa? Cerobohnya bahwa dia itu mengambil nasi dengan tangan telanjang. Padahal di situ ada entong, tapi suster mengambil dengan tangan telanjang. Lalu suster menegur dia dengan keras, jangan ceroboh kamu. Nah, seperti itu pun juga melayani. Yesus teriak, enyahlah iblis. Itu Yesus melayani. Yesus menyindir orang-orang Farisi, hei kamu keturunan orang beludak, keturunan ular beludak. Itu pun melayani. Jadi melayani itu bukan bekerja itu, bukan bekerja itu, atau menolong ini atau menolong itu, tidak. Tetapi melayani yaitu kalau kita itu seperti Yesus melayani. Apa itu? Lakukan sabda Tuhan dan lakukan cara hidup Yesus. Itu pelayanan yang benar. Maka dengan demikian, suster pasti berkenan kepada Tuhan. Meskipun suster nggak berkenan bagi suster lain. Ya seperti Joko Widodo ya. Joko Widodo itu melayani kita, tapi kadrun-kadrun ya itu nggak suka, ya nggak apa-apa ya. Misalnya lagi Joko Widodo itu membuat jalan raya, apa itu namanya, jalan tol ya. Pasti ada juga rakyat yang sukacita, tapi ada yang membenci, yaitu misalnya dari Cikeas atau dari Cendana, seperti itu, nggak suka. Nah, maka kita harus selalu jeli bahwa yang kita lakukan kalau itu baik, pasti berkenan bagi Tuhan dan berkenan bagi suster-susternya Tuhan, gandum. Dan suster-suster yang bukannya dari Tuhan, ilalang, pasti nggak suka. Nah, itulah pedang. Itu. Ini saya tegaskan karena
ada pertanyaan ya di WA kepada saya soal. Jadi kita melayani itu melayani Tuhan dalam diri sesama. Itu nomor C saya harap menjadi jelas. Jadi sekali lagi, Romo bagaimana saya melayani? Yaitu manitiin me. Konkretnya apa? Hening. Apa itu hening? Bersatu dengan Tuhan. Apa itu Romo bersatu dengan Tuhan? Injili. Apa itu Romo injili? Lakukan sabda Tuhan. Romo apa saja itu sabda Tuhan? Dan lakukan cara hidup Yesus, sikap Yesus yang ada dalam Injil. Nah, itu suster gunanya kita baca Injil. Maka siapa tidak baca Injil, tidak kenal Yesus, tidak bisa intim dengan Yesus, tidak manitein me, dia juga bukan pelayan. Itu. Maka suster sebagai provinsial bisa melayani, suster sebagai bidan bisa melayani, suster sepuh yang sudah berbaring di atas bed yang nggak bisa apa-apa, itu pun juga bisa melayani. Nah, yang ikut retret itu medior, nggak ada yang lansia. Tapi saya kira nggak ada salahnya kalau saya bicara soal lansia, karena medior-medior ini besok juga menjadi calon-calon lansia. Nah, ketika lansia mau di atas bed tempat tidur, apakah bisa melayani? Bisa, karena apa? Dia bersatu intim dengan Tuhan, yaitu apa? Injili, yaitu apa? Melakukan sabda Tuhan. Contohnya apa, Romo? Misalnya ada Mbak perawat mendatangi suster perpetua yang sudah tua. Suster, mari kita makan. Lalu suster itu berkata, ya Mbak, terima kasih. Doa dulu ya Mbak ya. Lalu dia berdoa sendiri. Habis berdoa, kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Mbak, saya siap. Nah, dia buka mulutnya, lalu makan. Nah, itu sudah melayani mbaknya, tidak mempersulit mbaknya. Ya, nah, kalau ada suster besok yang waktu tua itu sulit, suster makan ya, nggak mau. Nah, ini berarti apa? Pada waktu retret tahun 2021, dia tidak mengolah, dia tidak beretret, ya, seperti itu. Baik, itu nomor C, saya agak panjang lebar karena ada pertanyaan dalam WA kepada saya. Sekarang D. Yang D. Hidupku selalu merdeka, bahagia, sama seperti Yesus yang merdeka dan bahagia dalam segala hal. Saya ulangi. Hidupku, hidup para suster, masing-masing suster selalu merdeka dan bahagia, sama seperti Yesus yang merdeka dan bahagia dalam segala hal. Apakah dia merdeka dalam segala hal? Ya. Apakah dia bahagia dalam segala hal? Ya. Loh Romo, itu dia menangisi Lazarus loh. Ketika Lazarus itu meninggal, apakah itu bahagia? Ya, itu bahagia. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena itu sesuai dengan ajarannya dia sendiri. Bersedihlah bersama orang yang sedih. Maka ketika Lazarus itu meninggal, Marta Maria sedih, Yesus ikut sedih. Nah, itu bahagia. Nah, itu Romo, Yesus menangisi Yerusalem itu, apakah itu bahagia? Itu bahagia. Loh, kenapa kok bahagia? Karena Yesus prihatin terhadap orang-orang Yerusalem. Mereka diajak untuk selamat, tetapi mereka nggak mau. Nah, sekarang udah terlambat. Maka Yesus kemudian menangisi, prihatin. Itu bahagia. Jadi, apakah Yesus juga ketika disalib dia bahagia? Dia bahagia. Di mana bahagianya? Bahagianya bahwa dia itu rendah hati, jujur. Ketika dia itu haus, dia bilang, haus, aku haus.
itulah bahagia. Tapi kalau ada suster yang sebetulnya haus, datang ke Abah, saya tanya, suster mau minum? Tidak Romo. Apa tidak haus suster? Oh tidak Romo. Lalu Pak supirnya melirik melihat saya. Padahal tadi di mobil suster berkata haus pada Pak supir. Tapi kemudian ketika saya tanya, haus suster? Bilangnya tidak. Nah, saat itu suster tidak bahagia. Saat itu ketika suster bohong, suster tidak manitein me. Saat suster bohong, suster tidak intim dengan Tuhan. Ketika suster bohong, suster tidak melakukan sabda Tuhan, juga tidak meneladani sikap Yesus. Maka Yesus itu merdeka dalam segala hal. Dia bebas batin. Suster pasti ingat, di orang Farisi itu setiap hari dia seringkali diawasi, ditentang oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Tetapi pemimpin komunitas orang Farisi yang namanya Simon itu memanggil Yesus untuk makan. Yesus, mari makan di rumah saya. Ayo, Yesus makan atau tidak? Yesus makan. Dia ke rumah Simon sendirian untuk makan. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu merdeka, dia tidak dendam, dia tidak benci, dia tidak curiga terhadap orang Farisi yang mengundang itu. Dia betul-betul bebas batin. Nah, suster bisa ngecek nih, apakah suster merdeka, apakah suster bebas batin. Nah, suster itu punya trauma, punya luka batin. Suster itu sensitif, pendendam, pembenci, pengingat-ingat kejahatan orang lain. Suster minder, suster sombong. Kalau ada itu berarti memang belum merdeka, maka belum hening, belum bersatu dengan Tuhan. Dihina, diejek, dipuji, dihargai, dihormati, ya, difitnah, dia oke, dia siap rela. Nah, Yesus di situ adalah me. Maka saya mau mengatakan, suster, sungguhkah, seriuskah mau manitein me, di mana Yesus orangnya merdeka, menghadapi apapun oke. Dia dengan oke. Dia satu rumah dengan siapa tuh? Thomas yang sukanya ngeyel, dia oke? Oke. Dia satu komunitas yang dengan Yohanes yang orangnya emosionalan, oke? Oke. Dia satu rumah dengan Bartolomeus, yaitu Nathanael, orang yang saleh, mau dia? Mau. Nah, suster ngecek apakah suster bersedia satu komunitas dengan suster Sulita, apakah suster bahagia bebas batin satu komunitas dengan suster Parisia, suster itu bebas merdeka bahagia satu rumah dengan suster Korupsia. Nah itu. Atau juga bebas batin dengan suster Heponia, dengan suster Lambrosia, itu semuanya. Itu bagian D. Maka tetap direfleksikan. Apakah suster itu merdeka? Tidak terpengaruh pada orang lain. Sekarang E. Buah lain apa? Buahnya hidupku, hidup suster selalu mengalami perubahan terus-menerus, ongoing formation, pertobatan menuju kemana? Kepada kekudusan. Nah, itulah namanya pemulihan. Hidupku selalu mengalami pembaharuan, itu pemulihan. Hidupku ongoing formation, itu pemulihan.
Hidupku mengalami pertobatan, itu pemulihan. Siapa Romo yang harus baru, siapa Romo yang harus ongoing formation, siapa Romo yang harus bertobat? Setiap nyawa, setiap orang yang punya jiwa. Maka suster-suster karena punya jiwa, punya nyawa, maka ya harus terus-menerus membaharui ongoing formation, bertobat. Maka jangan dikatakan untuk yang senior atau medior tua berkata, sudah saya nggak usah repot-repot untuk retret, nggak usah repot-repot untuk pemeriksaan batin, nggak usah repot-repot untuk refleksi, nggak usah repot-repot bacaan rohani, karena aku sudah medior, saya sudah katam, saya sudah banyak mengalami formasi. Enggak. Tetap terus-menerus ongoing formation. Sampai kapan? Sampai berkata selesai. Teksek, Tuhan memanggil. Maka kalau ada suster yang merasa dirinya sudah mateng, ya cukup, nggak mau retret, nggak mau rekoleksi, ya, nah itu jelas. Atau ada suster yang sulit dalit, ya, lalu kemudian diberi kesempatan oleh tarekat untuk apa? Untuk misalnya pengolahan hidup, lalu dia nggak mau, nggak mah, saya sudah usia sudah gini kok pengolahan hidup, padahal dia orang yang sulit. Maka orang seperti itu ya harus rela, kalau memang panggilannya manete ime, harus bersedia untuk pengolahan hidup kepada entah itu suster, setarikat yang punya keterampilan, atau kepada siapapun yang dipercayai oleh. Jadi itulah pembaruan terus-menerus. Kemudian F. F adalah tarikat PIY, limpah berkat Tuhan. Dan pembagi berkatnya bagi gereja dan masyarakat. Para suster Sang Timur sebagai satu kesatuan, satu tubuh manite ini, satu tubuh tarekat penuh berkat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membagikan berkatnya bagi gereja, yaitu umat beriman, dan bagi masyarakat. Nah, ini terjadi kalau apa? Kalau suster itu manite ini, konkretnya apa? Hening bersatu intim dengan Tuhan. Konkretnya lagi apa? Jili. Konkretnya lagi apa? Melakukan sabda-sabda Tuhan dalam segala hal dan meneladani sikap Yesus dalam segala hal. Maka tarekat akan limpah berkat dan membagi berkatnya. Misalnya lewat karya apapun sungguh menjadi maju, berkembang, dan benar. Banyak orang yang berminat di karyanya suster. Seperti itu. Jadi, menjadi berkat bagi Tuhan. Baik, itu catatan nomor A sampai dengan F. Sekarang bahan renungan. Bahan renungan pertama, Matius bab 15 ayat 32 sampai 39. Teks ini relevan, sangat pas ya dengan situasi pandemi. Di mana ada PPKM, banyak orang yang kemudian menunda atau orang yang tidak bekerja dan sebagainya. Isinya Matius 15, 32, 39 adalah Yesus memberi makan pada 4.000 orang. Suster, di sana ada data-data ini. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Karena umat sudah mengikuti Yesus 3 hari lamanya. Terus apa lagi? Mereka rumahnya jauh-jauh. Terus mereka nggak bawa bekal. Terus mereka kalau nanti pulang, kemungkinan akan pingsan
akan rebah di jalan. Nah, itulah Yesus berbelas kasih. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu tawaran saya, karena keheningannya, maka Yesus dapat bersikap, berkata, bertindak sedemikian rupa yang menyelamatkan. Sikapnya menyelamatkan, tutur katanya menyelamatkan, tindakannya menyelamatkan. Kenapa? Heningnya apa itu? Dia bersatu intim dengan Bapa. Karena bersatu intim dengan Bapa, dia sekehendak Bapa. Hari ketiga, sepekerjaan dengan Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa yaitu manusia selamat. Nah, betul kan? Karena dia intim dengan Bapa yang mau menyelamatkan, maka dia pun bisa bersikap yang menyelamatkan, bertindaknya menyelamatkan. Nah, ini dari bahan A tersebut. Suster bisa ngecek apakah suster itu manite inme hening dengan Tuhan itu sikap suster menyelamatkan, tutur kata menyelamatkan, dan sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Romo, suster yang waktu muda itu manitein me banget. Tapi ketika tua kok apa tadi? Ketika tua kok memprihatinkan. Ini bagaimana? Nah, pada waktu muda dia kelihatan manitein me. Tapi waktu tua kok memprihatinkan hidupnya. Nah, ada macam-macam kemungkinan, suster. Kemungkinan pertama, bukan me Yesus. Lalu me-nya siapa, Romo? Enggak tahu. Tapi yang jelas bukan Yesus. Satu, kemungkinan satu. Yang kedua, me-nya adalah Yesus. Tetapi Yesus bikinannya dia sendiri. Ciptaannya dia sendiri. Banyak atau sekarang orang menciptakan Yesus sendiri. Misalnya apa? Misalnya ada suster berkata, "Lalu saya tanya, saya bilang itu, suster difitnah lo." Lalu satu menjawab demikian, "Romo, Tuhan itu bahasa Jawa, Gusti ora sare Romo, Tuhan tidak tidur Romo." Wih, dari mana itu ada data Yesus itu tidak sare? Dari mana ada data Tuhan tidak tidur? Wong dia aja tidur sampai digugah, sampai dibangunkan, kok salah satu contoh. Contoh bahwa dia itu mainnya Yesus, tetapi bikinannya dia sendiri. Nah, biasanya suster, kalau ada suster yang punya trauma, orangnya itu punya luka batin, gampang sakit hati, maka dia akan mengartikan Yesus itu kleru-kleru. Nah, itu. Maka ketika dia mungkin manitein baik, tua, aduh nggak taat ya, gugu karpe dewi, melaku semau gue, itu juga ada. Maka manite ini pada waktu muda ya, me-nya itu Yesus bikinannya sendiri. Lalu alasan ketiga, pada waktu muda dia manitein me-nya baik Romo. Lalu saya berkata, ya itu hanya cari pujian, itu formalitas saja, casingnya saja, kulitnya saja, tapi tidak sampai kepada yang dalam, tidak sampai pada batin. Batinnya tidak manitein me, maka ketika dia tua ya menjadi orang yang sulit terhadap tarekat, sulit terhadap suster-suster yang lain, sulit terhadap kaum awam partnernya, dia sulit juga terhadap mbak-mbaknya, dia juga sulit terhadap alam ciptaan ya, pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu. Itu apa namanya penyebab-penyebabnya ya. Nah, terhadap orang itu bagaimana Romo kalau dia udah tua? Ya saya akan bilang usianya berapa?
Udah 70 tahun ngomong, aduh kalau udah 70 tahun ya kata ahli spiritual, psikologi spiritual kalau sudah itu 65 tahun ke atas sudah sulit berubah. Terus bagaimana Romo? Ayo wis mengkewai macam itu. Karena apa ya sudah tua sudah nggak bisa apa-apa seperti itu. Nah itu. Maka kumpulkan saja orang-orang sulit, misalnya suster-suster sulit kumpulkan dari siji, biar nanti mereka tuh sang rame sendiri. Nah seperti itu. Nah, suatu contoh kalau memang sudah nggak bisa lagi ditolong orang sulit itu, masa mau dikeluarkan usia 70 tahun terus kepiye nanti? Ya, anu Romo itu pacarnya dulu waktu masih muda masih menunggu. Dan menunggu di mana? Itu menunggu di depan stasiun, usianya 75 tahun. Jar ngopo nek 70 karo 75 tahun. Nah itu. Maka yang mengeluarkan sulit ya sudah itu menjadi salib ya bagi tarekat itu menjadi semacam keprihatinan nih, bukan salib, tapi keprihatinan tarekat. Nah, maka bagi para suster medior ya, yang masih sehat walafiat, dicek apakah manite ini kita masing-masing itu manite ini yang benar sesuai dengan keinginannya Beata Clara V, orang kudus Tuhan, atau sendiri. Itu. Apakah itu hanya suster ya merek yang supaya saya tetap ada dalam biara nggak dikeluarkan, maka kemudian saya akan menghayati manite seakan-akan baik. Padahal itu hanya dipaksa ya, dipeksa-peksa ya, ditekan-tekan, padahal dia sebenarnya tidak. Itu nomor A, menyelamatkan. Nomor B, ini penting nih, menarik ini. Coba ku kenali dengan teliti. Siapa saja dalam perikop itu yang dia selamatkan. Siapa saja. Terus bagaimana Yesus menyelamatkan masing-masing? Suster harus masuk ke situ. Bagaimana Yesus menyelamatkan masing-masing orang itu yang ada di situ. Tolong ini teliti. Supaya apa? Supaya suster itu tidak menggenerir, tidak menyamaratakan. Misalnya ada suster dapur yang masak, lalu kemudian ada suster sepuh yang sakit gigi. Nah, kemudian suster dapur itu apa? Suster dapur itu masaknya bubur terus. Padahal masih ada yang junior, ada medior, bubur terus. Dan kemudian masak sup, supnya di blender. Kemudian lele di blender, semua di blender ya. Kenapa kok menjadi halus seperti ini? Ya karena ada suster yang giginya sakit sudah sepuh. Ya tapi kan dia hanya 1 dari 40 atau 30 suster toh. Nah ini karena dia nggak pernah kenal Yesus. Maka coba dikenali bagaimana Yesus menyelamatkan masing-masing. Menyelamatkan si A, menyelamatkan si B, menyelamatkan murid, menyelamatkan umat. Coba dicek pada perikop itu. Kemudian berikut, mengapa dia menyelamatkan? Ini penting, siapa saja yang diselamatkan, bagaimana menyelamatkan, mengapa menyelamatkan. Supaya suster dalam komunitas tidak pilih kasih. Jadi kalau ada suster X, suster saya kok gatel-gatel ya kulitnya, langsung suster itu ambil mengantar dia pergi ke rumah sakit RKZ atau ke rumah sakit mana Karolus atau rumah sakit Panti Rape atau rumah sakit Elizabeth. Tapi ketika ada suster yang betul-betul dia sakit nggak bisa jalan, pikonya atau siapa panggil becak, Pak becak itu tolong bawakan itu suster itu ke puskesmas atau ke bidan. Loh ini yang sakit parah malah dibawa ke bidan, tidak dibawa ke rumah sakit. Tapi suster X ini hanya gatal-gatal ya, dan gatal-gatalnya itu hanya kaki bagian bawah di atas ibu jari itu.
aduh sudah dibawa ke rumah sakit Karolus atau rumah sakit yang besar. Nah, ini berarti apa? Ini payah ini. Dia tidak menyelamatkan, tapi malah menyesatkan, ya, membawa orang masuk neraka itu. Maka penting nomor B, suster harus mengecek itu baik-baik. Ingat loh suster, setiap suster itu punya nyawa loh. Setiap suster punya jiwa. Dan penyelamatan jiwa-jiwa berarti menyelamatkan nyawa. Pokoknya di mana ada nyawa itu diselamatkan. Jangan melihat dia tua, jangan melihat dia muda, jangan melihat dia novis baru stase, jangan melihat bahwa dia itu mantan provinsial, jangan melihat dia itu mantan magistra. Enggak, pokoknya setiap nyawa, entah itu tua atau muda, asal punya nyawa, dia harus diselamatkan. Jangan pilih kasih. Itu nomor B. Lalu nomor C. Bagaimana dengan hidup ini? Saya merefleksikan bagaimana pengalaman Yesus dalam Injil tadi, kenali sabdanya, kenali perilakunya Yesus dari Injil tadi, lalu ditatapkan pada diri suster sendiri. Maka itu lebih pada untuk diri suster bagian C. Nomor D. Nah, yang ku kenali di atas, bagian B, kuminat itu serap. Kalau sudah minat, seraplah. Lalu ku hayati, ku praktekkan. Agar aku bersatu intim dengan Yesus, dan dengan demikian aku hening, aku berdoa, itulah manite in me. Jadi para suster, pada perikop Matius 15:32-30, di situ tampak sekali Yesus itu hening, erat intim dengan Bapa. Satu. Yang kedua, Yesus di situ tidak tega. Tetapi Yesus bukan tidak teganan loh. Jadi sekali lagi, di perikop itu Yesus tidak tega. Ya betul, dia tidak tega. Tetapi Yesus bukan sama dengan tidak teganan. Nah, bagi kemarin ada diskusi, suster yang tidak teganan. Nah, itu tidak benar. Tapi kalau satu Romo saya bisa tidak tega. Nah, itu bisa benar. Tapi kok saya nggak teganan Romo? Waduh, bahaya ini. Kalau setidak teganan, nanti uang tabungan yang ada di yayasan suster ambil untuk apa? Untuk dibantu orang lain. Lalu yang ketiga di situ, baik juga Yesus itu bertindak atas dasar data, fakta. Apa itu? 3 hari umat ikut, rumahnya jauh, mereka tidak bawa bekal, kalau pulang mereka kemungkinan pingsan, rebah di jalan. Jadi ada data fakta, lalu dia belas kasih. Ada suster yang berbelas kasih, tapi berdasarkan emosional, berdasarkan rasa perasaannya sendiri, berdasarkan kekhawatiran yang berkelebihan. Ya, maka kalau orang itu berbelas kasih atas dasar data, fakta, maka itu benar. Demikian juga suster kalau kita itu mau memberi kesaksian atau mengatakan sesuatu, kalau nggak ada data, jangan mengatakan itu kata orang. Tapi apakah saya punya fakta, punya data yang objektif, yang saya lihat, yang saya dengar dengan mata telinga saya sendiri. Nah, disitulah pada perikop itu Yesus bertindak atas dasar data dan fakta. Itu nanti masuk akal itu. Lalu berikutnya pada perikop itu saya tambahkan suster, disitulah Yesus menghayati keperawanan, kemurnian. Dia menghayati keperawanan, kemurnian di situ. Kalau dikaitkan dengan kaul kita. Kenapa?
Karena Yesus tidak terpengaruh oleh provokasi para murid, di mana para murid mengatakan makanan kepada mereka di tempat yang sunyi sepi seperti ini. Jadi para murid itu pesimis. Para murid itu ya mencoba mempengaruhi Yesus, mendikte Yesus, menggiring Yesus. Tapi Yesus tidak mau. Dia tetap kekeh intim dengan Bapa. Itulah keperawanan. Nah, bagi suster yang bergaul keperawanan, maka ya tetap harus mutlak fokus pada Yesus, jangan mudah terpengaruh oleh hasutan suster lain yang kadang-kadang pesimis, yang kadang-kadang mengaburkan, yang kadang-kadang medeni, menakut-nakuti ya, maka jangan terpengaruh. Ya, misalnya saja ada suster yang mau dipindah, misalnya suster Vita. Suster Vita ini mau dipindah kemana? Di Papua Nugini, di Papua misalnya ya. Nah, ketika mau pindah ke Papua, lalu ada suster lain yaitu Irmina yang kemudian berkata, Vita, jangan mau loh kamu kalau ke Irian, ke Papua sana. Oh, nanti kamu di sana bisa dimakan loh oleh orang di sana. Apalagi pekonya itu, aduh, pekonya itu bau sekali, nggak pernah mandi. Galak lagi, pelit lagi. Lalu Servita kemudian takut. Lalu mulai ragu-ragu, lalu kemudian apa? Doa terus, akhirnya apa? Ya, dia stres dan sakit-sakitan. Nah itu, akibatnya dia nggak jadi berangkat. Karena apa? Dia terpengaruh kata-kata hasutan Suster Irmina tadi. Berarti apa? Suster Vita tidak menghayati kemurnian, tidak menghayati keperawanan. Demikian juga kalau ada suster yang mau pindah, misalnya ya pindah dari Jalan Bandung, lalu mau dipindah kemana? Dipindah di Bontang ya. Nah, lalu dia, aduh kok ke Bontang jauh naik pesawat, nanti bagaimana dengan anjing saya? Anjing saya nggak bisa saya bawa. Nah, bagi suster yang lengket dengan anjing, aduh, itu hati-hati loh, ketahuan bahwa dia sebetulnya di situ bobol dalam kemurnian, dalam keperawanan. Ya. Anjing disayang-sayang, diberi makan bubur, diberi jus, kalau musim dingin kemudian diselimuti, dan ketika pandemi diberi masker, dan sebagainya, didaftarkan untuk vaksin, dan sebagainya. Nah ini dia, itu tampak bahwa suster tersebut sedang sedang tidak menghayati kemurnian, dia sedang selingkuh ya. Tidak hanya dengan anjing tapi ya dengan piaraan ya, atau kecuali piaraan ya misalnya dengan HP ya, kemana-mana bawa HP terus ya. Menanak nasi ya bawa HP, mandi HP digowo, sembahyang ya bawa HP, ya itu tampak loh di sini. Yang yang bawa HP, yang anjing tadi nggak menyadari bahwa itu sebetulnya dia baru menunjukkan, para suster, umat saya ada problem dalam kemurnian. Dia nggak sadar, padahal sebetulnya di situ dia itu sedang selingkuh, bukan dengan Yesus sang mempelai, tapi dengan ya tadi entah dengan siapa yang muncul dalam anjing atau suster yang terlalu berlebihan dalam mempercantik diri ya, mandi sampai 1 jam ya, lalu kemudian kuku dikitek, tapi kiteknya itu kitek yang transparan tapi meling-meling ya. Untuk apa itu? Demikian juga yang pakai parfum ya, ketiak kanan parfumnya berbau lemon, ketiak kiri berbau nangka, lalu di belakang kuping berbau minyak apalagi, dan ya itulah. Atau kemudian saya ingat dulu pada waktu saya seminar itu ada kunjungan ya,
seorang suster dengan buder, lalu buder itu mengejek ya. Romo, itu bagaimana kalau ada, Romo kan pembimbing retret ya, bagaimana kalau ada suster itu yang pakai lipstick macam itu. Ah, masa dia pakai lipstick? Ya Romo. Nah, pada waktu mengunjungi babi-babi di Seminari Mertoyudan waktu itu ada babi ya. Lalu ya itu pakai lipstick tapi dia pakai minyak babi ya, meling-meling ya, tapi nggak ada warnanya. Nah, sebetulnya itu seperti itu juga untuk siapa? Dia nggak sadar bahwa dirinya sedang menunjukkan kepada khalayak ramai, kepada yang dia sedang ada masalah dalam soal kaul kemurnian. Berarti apa? Ada masalah dengan me, yaitu Yesus sang mempelai. Nah, itu hanya contoh-contoh, ternyata seperti itu ada kaitan erat Romo dengan kaul. Iya. Maka di situ Yesus betul-betul perawan murni. Dia tidak terhasut dengan siapapun, ya. Pokoknya fokus pada Bapa ya Bapa. Sekarang konkretnya apa? Menolong 4.000 orang, tolong. Nah, itulah, itu kemurnian. Kemudian berikutnya di situ Yesus tegas, berani berbeda dengan para murid. Nah, ini bagi suster yang takut ya, sukanya ikut-ikutan, nah itu berbahaya. Yesus berani berbeda, tampil berbeda. Itu kemudian bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini singkat banget, Markus sampai 17. Yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, ini penting ini. Kaitannya apa? Sekarang pemerintah memberi prokes. Kita dilarang bepergian. Nah, apakah suster itu mengikuti aturan pemerintah ataukah ke sana kemari misalnya? Itu salah satu saja ungkapan. Lalu yang saya tulis di situ, tawaran tuntunan renungan sama dengan tawaran tuntunan bahan nomor 1A, B, C, dan D di atas. Jadi tuntunannya sama dengan tadi Yesus memberi 4.000 orang. Oleh karena itu, nomor 2 ini saya beri karena ini pas berkaitan juga dengan situasi pandemi dan pas 17 Agustus. Suster-suster, di susteran sudah pasang bendera atau belum? Kalau pasang bendera jangan lupa merah putih loh. Karena ada susteran yang sudah umbul-umbulnya sekompleks Romo. Ya, sejak tanggal 1. Karena ada susteran yang pasangnya umbul-umbul atau bendera kuning putih. Nah, kok kuning putih semua? Mana merah putihnya? Baik, di situ suster yang dapat saya tawarkan hanya 2, tapi ini betul-betul saya mengajak suster, ini kesempatan mengenal Yesus. Lewat Injil Markus dan juga lewat Injil Matius. Kenali sabdanya, kenali tutur katanya, sikap-sikapnya, bahasa tubuhnya, reaksinya, aksinya, dan sebagainya. Supaya suster makin manitiin me secara benar. Sekarang kan barangkali ada yang mau bertanya tentang bahan doa, saya persilahkan. Saya Romo. Iya. Patricia dari Bandung 2. Suster Patricia. Iya. Terima kasih ya, Romo. Penjelasannya cukup berbicara dan cukup napak ya, cukup banyak kejadian-kejadian yang kami alami dan kiranya itu tidak akan lepas dari hidup kita ya sebagai religius. Satu hal yang ingin saya tanyakan adalah tadi Romo mengatakan jangan lupa loh bahwa setiap suster itu adalah nyawa. Kita memperhatikan tanpa pilih kasih. Namun memang prakteknya Romo bukan untuk saya kira nggak tahu ini hanya pengalaman saya kira tidak ada yang seorang pemimpin yang punya niatan untuk pilih kasih.
tetapi penilaian selalu kembali kepada masing-masing anggota. Begini Romo, ada memang suster yang di pihak saya kalau ada yang sakit itu diusahakan diobati dulu sendiri dengan obat-obatan yang ada di komunitas. Lalu kalau memang itu tidak tidak berhasil atau tidak ada dampaknya, maka saya yang selalu berinisiatif untuk ayo ke dokter, karena kita bukan dokter, kita bukan mediko, kita bukan medis, bukan paramedis, bukan nakes juga. Kita sudah berusaha, tapi kalau itu masih terus sakit, maka lebih baik ke dokter. Dan itu saya berlakukan untuk semua anggota. Ada yang mau, ada yang menanggapi mau, ada yang tidak. Tetapi ada yang ya dalam tanda petik ekstrim, sakit-sakit sedikit maunya ke dokter. Walaupun beberapa kali kalau dibawa ke dokter itu dokter mengatakan nggak ada sakitnya ini, ada apa gitu ya. Satu sisi kita ingin para suster sembuh dari sakit, maksudnya sehat. Sisi lain kita juga mengerti bahwa kita harus usahakan sendiri bagaimana hidup sehat, bagaimana kita nggak bisa menuntut orang lain, tetapi diri sendiri yang saya harapkan juga mengerti bagaimana saya mengenali diri saya sendiri. Kalau saya sedang sakit ya butuhnya apa? Istirahat, ya silakan istirahat. Minum obat, silakan minum obat. Itu saya kira praktek yang harus kita praktekkan ya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana menghadapi seseorang atau orang suster yang memang dalam tanda petik hobi ke dokter? Terima kasih. Ya, suster. Kalau tadi saya mengatakan setiap orang punya nyawa atau jiwa, itu saya memakai istilah itu dalam artian nyawa, jiwa tidak hanya menyangkut raga, tapi juga menyangkut batin. Nah, maka kalau misalnya ini pas, kalau ada suster yang hobinya pergi ke dokter, nah lalu kita cek aja, dia ke dokter itu apakah fisiknya sakit? Iya Romo, fisiknya sakit. Tetapi sebetulnya tidak perlu ke dokter juga nggak apa-apa, karena dokter tidak meminta dia untuk untuk periksa. Tapi Romo dia maunya ketemu dokter. Yang rusak, yang sakit itu jiwa raga dan jiwa batin. Nah itu sebetulnya ada tipe seperti itu. Jadi nyawa atau jiwa menyangkut dua hal, raga dan menyangkut batin. Maka kalau ada suster tadi, bagaimana Romo kalau ada suster? Kalau memang dia itu memang betul sakit dan menurut medar, maka ya sudah kita mencoba cut, nggak boleh pergi ke dokter. Tapi kalau dia itu keras kepala, maka kita bisa kenal, oh berarti memang orang ini ada sakit jiwa, bukan gila, tetapi batin. Maka perlu kalau memang dibutuhkan ya pengolahan hidup seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, memang harus dilatih ke dokter ya. Mungkin ada alasan-alasan ya. Mungkin dia senang dengan dokternya, ya. Dokternya itu seperti papahnya, seperti bapaknya, atau dokternya itu seperti ibunya, atau dokternya muda seperti ponakannya. Masih bisa dilacak seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, tadi saya mengatakan itu bukan pertama-tama untuk pemimpin, tapi di setiap suster juga dalam memperlakukan yang lainnya harus melihat bahwa orang itu ada jiwa, ada nyawa yang menyangkut raga dan yang menyangkut batin. Nah itu. Ini suster,
Karena kadang-kadang bisa terjadi toh yang sakit piko misalnya. Lalu ada yang junior, kalau yang sakit piko, aduh dilayani dengan tanya suster minum apa? Susu ya. Dibuatkan susu, dibuatkan jus, dicarikan madu, dicarikan lagi temulawak, empon-empon dan sebagainya. Tapi ketika ada suster muda yang sakit betul ya, lalu dia minta tolong suster, bisakah saya ambilkan air putih, saya nggak bisa jalan, ambil sendiri kamu. Nah seperti itu. Nah ini namanya apa? Jelas dia nggak manitein nih. Dia tidak melihat orang dari segi jiwa, tapi melihat orang dari bisa saja usia, jabatan yang menguntungkan bagi yang bersangkutan. Nah ini jelas nggak manitein nih. Itu suster yang ingin saya tekankan. Ya. Cukup suster? Ya, baik. Masih ada lagi? Kalau tidak ada yang kaitannya punta, bisa sekarang umum. Sepertinya komunitas Jedong ya, Romo. Komunitas Jedong ya. Ya, Romo. Silakan Suster Jedong, Suster Mari Louis kayaknya ya. Ya betul, Romo. Ya. Romo, selamat pagi, setengah siang. Ya, selamat siang. Romo, di komunitas kami ini tadi listriknya mati. Layak dan sepantas. Karena sebelum lebih. Jadi gini, banyak yang ketinggalan dari renungan pertama aja. Iya, nggak apa-apa Romo, jangan diulang lagi itu. Ya, nanti rekaman mungkin bagi Suster Yona Baptista, host bisa memberikan rekaman kepada kami. Ini kami cuma pakai ini Romo, apa sisa-sisa baterai. Ya. Ya. Apa-apa. Pertanyaan saya yang kemarin dalam perenungan kemarin Romo, itu pertama saya ngucapin terima kasih dulu ada penegasan rohani dalam penghayatan Manete Inme, khususnya dalam hidup doa. Terutama peran dari doa pribadi. Ya. Bagaimana Romo, pertanyaan saya, untuk memposisikan hidup batin saya agar kadang-kala saya itu jenuh mengikuti doa bersama yang saya alami, doa itu panjang-panjang, bertele-tele. Jadi bagaimana supaya saya sungguh dapat tetap bermanete inme, tetap hadir, walaupun sebetulnya batin saya tuh rasanya agak sedikit menolak. Memang ya nggak tahu dah bagaimana gitu caranya itu. Jadi kesan saya menjadi doa bibir. Kalau ada satu doa yang kita tidak doakan dalam kebersamaan, itu ada yang gelisah, ada yang tolah-tole gitu. Itu belum didoakan. Tapi sebetulnya kan kita ya bisa bervariasi tergantung pemimpin saat itu yang memimpinnya. Memimpin doanya itu Romo. Ya, terima kasih Romo memposisikan batin itu supaya saya tetap hadir, tenang, walaupun rasanya itu mengganggu sekali. Terima kasih. Ya, Suster. Kata jenuh, ya. Bagaimana Romo memposisikan batin saya kalau saya jenuh dalam doa bersama yang bertele-tele. Nah, sekarang Suster ngecek dulu. Jenuhnya itu berlama-lama ya sampai 4 bulan 5 bulan atau jenuhnya itu hanya kadang-kadang. Nah, kalau jenuhnya itu sudah begitu akut dan kronis, memang perlu menurut saya perlu dicek pengolahan hidup ya atau retret pribadi seperti itu untuk dilacak. Sebetulnya ada apa kok jenuhnya itu akut dan kronis. Satu.
Tapi kalau jenuhnya itu hanya sesaat, ya 2 hari, 3 hari jenuh macam itu, bagaimana sikap batin saya? Lalu saya mengatakan, suster tetap hadir. Dalam keadaan kering atau konsolasi, dalam keadaan desolasi atau hiburan rohani, tetaplah hadir setia dalam doa bersama. Ikut secara aktif, ya. Meskipun batin ini kering, tetapi kalau diajak untuk berdoa bersama, bersuaralah dengan suara yang sewajarnya. Nah, nanti lama-kelamaan suster akan mengalami hiburan. Karena bisa terjadi, suster, bahwa Tuhan itu sedang mengizinkan suasana jenuh dialami oleh kita. Karena Tuhan itu seakan-akan mau mendidik, membentuk kita. Apakah kamu itu ketika dalam keadaan kering jenuh, apakah kamu sayang kepadaku? Apakah kamu setia membuka mulutmu untuk berbicara, untuk bernyanyi? Apakah kamu setia menggunakan tenaga untuk bersuara dengan lantang, dengan keras? Maka kalau jenuhnya itu hanya sesaat, ya, tidak akut dan kronis, tetap datang. Karena disitulah Tuhan memberi rahmat kepada kita. Supaya kita itu tidak hanya datang pada Tuhan ketika kita itu gembira, tapi ketika hati kita gersang kering kerontang, kita pun harus datang kepada Tuhan itu. Begitu suster jawaban saya. Maka dibedakan antara jenuh sesaat atau jenuh yang kronis akut, ya, itu. Tapi baru disebabkan apa, suster? Kalau suster tuh Marilis tuh nggak tahu Romo, padahal saya itu tekun setia loh Romo. Kok saya jenuh sekali? Saya udah persiapan dengan semuanya udah baik, tapi kok saya jenuh? Oh, berarti itu memang datang dari rencana Tuhan, di mana rencana itu pasti baik pada bagi suster asalkan suster setia. Tapi kalau jenuhnya itu karena suster nggak persiapan batin, juga suster itu nggak ada persiapan mengenai tenaga, ya, habis tanam itu jamur, membuat makanan dari jamur, tiba-tiba langsung berdoa, belum cuci tangan, belum mandi dan sebagainya, lalu jenuh, ya saya bisa ngerti suster, karena suster itu keringatnya masih deleweran, maka ya tentu akan kering, maka kurang persiapan. Nah, seperti ya, terima kasih Romo. ya, sama-sama, suster. Romo, Ustaz terangi lagi sih tadi tentang yang bagian B tadi ya, yang ada masa COVID itu loh, terutama di masa COVID. Bagian nomor B ya, kalau nggak salah, catatan nomor B. Karena kami dari A sampai C itu, ya, karena COVID ini berpanjang. Saya merasa sungguh bagian B. Di catatan yang B ya, Romo. Ya, aku menjadi saksinya, alatnya, terang bagi sesama dalam setiap realita, termasuk di saat pandemi COVID-19 ini. Begitu ya, suster ya? Ya, itu saja wis, yang lain nggak usah wis. Ya, maksudnya suster apa? Contohnya? Aduh. Catatan bagian B. Iya. Catatan bagian B. Catatan bagian B. Romo. Itu. Iya Romo, yang bagian B. Sudah benar Romo? Yaitu, aku menjadi saksinya, alatnya, terang bagi sesama dalam setiap realita, termasuk di saat pandemi COVID-19 ini. Nah, misalnya suster itu mengikuti prokes, ya, pakai masker, diminta pakai masker double, ya pakai double. Suster kemudian diminta untuk cuci tangan, ya cuci tangan, mengambil jarak, ya mengambil jarak.
Nah, itu sebetulnya suster sudah menjadi saksi bagi orang lain. Suster sudah manitein me. Suster sudah hening. Karena apa? Karena suster intim dengan Tuhan. Intim mana Romo? Intimnya bahwa suster itu melakukan sabda Tuhan. Sabda yang mana Romo? Yaitu sabda yang mengatakan berikanlah kepada kaisar hak kaisar. Nah, Pak Presiden Jokowi meminta kita supaya kita itu antara lain mengikuti prokes, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Nah, kemudian Suster Mary Louise itu melakukan semuanya itu. Nah, itu suci bagi mungkin suster lain. Suster lain itu nggak pernah memakai masker. Suster lain itu nggak pernah cuci tangan. Merasa bahwa kan saya nggak keluar-keluar, saya hanya ada di dalam terus, di dalam rumah. Saya nggak keluar-keluar. Ya betul, suster nggak keluar-keluar, tapi kan masalahnya apa? Karyawan-karyawati itu masuk di dalam biaya. Suster ya harus pakai masker. Nah, di situ suster menjadi saksi, menjadi alat Tuhan bagi mereka yang saat pandemi. Atau ada suster yang takut sekali ya, saking takutnya itu dia nggak pernah keluar dari kamar. Takut, ya takut kena, tapi lebih karena takut mati itu ya. Maka dia di dalam terus ya. Nah, padahal kamar mandinya di luar ya. Maka dia harus pakai pispot, harus pakai ini. Nah, maka suster sebagai alatnya Tuhan menyadarkan dia, membantu dia supaya dia itu mengambil sikap yang sewajarnya, sikap yang benar ya dalam menghadapi COVID macam itu. Misalnya seperti itu. Contohnya. Atau suster yang batuk-batuk, lalu suster curiga, aduh kamu batuk, kamu seperti itulah. Ya, jangan cepat curiga, jangan cepat panik. Nah, itu. Tapi kalau batuk-batuk coba diberi batuk dulu dan sebagainya. Enggak usah kemudian kamu batuk-batuk panitia dari COVID itu supaya mengambil kamu pakai ambulan. Nah, ini keterlaluan tuh ya. Itu ada kan yang seperti itu. Nah, ya. Ada yang bersin lalu semuanya lari ya, meninggalkan dia. Ya Romo, terima kasih Romo. Sama-sama, Suster. Romo. Ya. Ya, selamat siang. Masih ada lagi, Suster? Saya Romo. Ya, Suster. Teresiana Romo. Suster Teresiana. Ya. Baik, terima kasih Romo. Saya ingin bertanya sekaligus berkaitan dengan catatan C Romo. Dan Romo mengatakan bahwa aku menjadi pelayan yang berkenan kepadanya sang pelayan karena pelayananku benar. Pelayananku benar ini, Romo juga menjelaskan bahwa pelayananku benar itu jika kita melayani seperti Yesus melayani. Lalu Romo juga mengatakan bahwa kita ini melayani bukan karena berkenan bagi manusia, tetapi bagi Tuhan. Lalu orientasinya, bahwa orientasi pelayanan kita bukan pada manusia. Mungkin ini mungkin ada kaitan erat dengan pertanyaan saya beberapa hari lalu, Romo, mengenai Tuhan yang hadir dalam diri sesama itu ya, Romo. Nah, pertanyaan saya, ketika kita melayani memang mencoba berusaha mencoba melayani sesama dan dalam arti sesama manusia gitu ya, manusia ini mencoba karena saya melihat dalam diri mereka atau dalam pribadi-pribadi tertentu itu ada Tuhan. Saya mencoba untuk mengorientasikan pelayanan saya ini bahwa saya melayani Tuhan begitu ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana Romo caranya untuk mengerti, memahami ya memang ada kalanya ketika kita melayani sesama kita, mungkin sesama kita kurang berkenan, begitu ya Romo, kurang berkenan atau mungkin ya, tidak menerima pelayanan kita sekalipun mungkin kita mencoba melayani dengan tulus dan kita mencoba untuk melihat bahwa yang saya layani itu bukan dalam arti bukan hanya sesama tetapi Tuhan yang ada di dalam diri mereka. Nah, pertanyaan saya tadi
bagaimana caranya Romo saya mengetahui bahwa ya mungkin sekalipun ketika orang lain tidak memahami, kurang bisa menerima pelayanan yang saya berikan, tetapi Tuhan berkenan pada pelayanan saya, Romo. Matur nuwun. Begitu Romo kira-kira. Ya, baik Suster. Kalau Suster itu melayani, dan Suster di sini adalah orang yang sudah dibaptis, beriman Katolik, bahkan biarawati manite inme, maka saya menekankan orientasi kita adalah pada Tuhan. Tapi kalau misalnya saya omong dengan orang yang ateis, ya, orang yang ateis, maka saya tidak akan berkata orientasi pada Tuhan, tapi pasti akan mengatakan kalau kita menolong sesama dan sesama itu sembuh, saya akan berkata begitu. Tapi karena yang saya hadapi sekarang adalah umat beriman, religius lagi, bahkan semangatnya manite inme tinggal dalam Yesus, maka jelas orientasinya pada Yesus. Itu harus kita pegang dulu supaya ada bedanya, ya. Jadi berbicara dengan di hadapan suster sangat berbeda dengan bicara di hadapan orang yang tidak beriman akan Yesus. Lalu yang kedua, kalau suster ini yang adalah beriman, religius dan manite inme, lalu melayani sesama, ya, dan suster sadar bahwa ini adalah pengabdianku kepada Tuhan, saya melayani ini untuk kemuliaan Tuhan, saya melayani ini untuk bertambahnya kemuliaan Tuhan, dan saya melayani dalam diri sesamaku, misalnya pada suster lain. Nah, ternyata suster yang bersangkutan itu tidak berkenan. Nah, ini bagaimana Romo kalau dia nggak berkenan? Tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa. Meskipun dia yang suster layani itu tidak berkenan, tapi karena tadi suster itu sudah melakukannya sadar ini untuk Tuhan, pengabdianku pada Tuhan, kemuliaan Tuhan, maka Tuhan tetap berkenan. Baik buruknya kita ditentukan oleh perbuatan kita di hadapan. Selamat tidaknya kita, bahagia tidaknya kita ditentukan oleh sikap kita kepada Tuhan melalui sesama. Jadi selamat tidaknya kita, bahagia tidaknya kita tidak ditentukan oleh hasil orang itu. Maka bisa saja sekarang saya memberi retret pada 70 berapa suster ini yang suster. Nah, ternyata Suster Teresiana berkata, Romo ada sekitar 50 suster yang sama sekali tidak berubah, bahkan mereka itu anti dengan apa yang Romo ajarkan. Lalu, apakah dengan demikian saya gagal? Ya belum tentu. Apakah kemudian Tuhan nggak berkenan? Ya belum tentu. Ya, karena apa? Bisa saja adalah lalang itu. Yesus pun melayani untuk semua umat manusia, melayani untuk semua manusia. Tapi ternyata apa? Yang menanggapi dia itu sedikit. Apakah dengan demikian dia gagal? Bapa tidak berkenan? Tidak. Bapa tetap berkenan. Karena apa? Yang terpenting adalah di hadapan Tuhan. Itu suster. Tadi campur suara-suara, tapi mudah-mudahan terdengar itu. Jadi kalau suster itu misalnya, suster itu berbuat baik kepada, saya beri contoh pada Suster Yustiana. Suster Teresiana sadar ini untuk Tuhan, dan saya melakukan sabda dan itu benar, semuanya oke, benar. Dan tapi Suster Yustiana nggak mau. Nah, lalu apakah dengan demikian saya berkenan Romo pada Tuhan? Ya berkenan. Tapi itu Yustiana nggak mau tuh, itu urusan dia. Itu.
Karena yang menentukan kita itu selamat atau tidaknya bukan orang, tapi perbuatan kita pada Tuhan. Maka pada penghakiman terakhir besok, Tuhan tidak akan ngecek Yustiana, bagaimana Teresiana, apakah masuk surga atau tidak. Enggak. Tapi Tuhan akan melihat apa perbuatanmu, hei Teresiana, terhadap sesamamu, termasuk terhadap Yustiana. Itu. Berarti Romo, kalau Begitu, kita punya Suster. pikiran, kalau misalkan kita dalam kondisi seperti itu, lalu kita punya pikiran begini Romo, secara manusiawi mungkin ada rasa kecewa ya, maksudnya sedih gitu loh ya, kalau ketika pelayanan tidak sesama kurang bisa menerima, lalu sempat terucap begini Romo, Tuhan saya minta maaf, mungkin pelayanan saya kurang berkenan di hati sesama dan juga di hatimu. Nah, maksud saya berarti mungkin ini salah ya Romo kalau kita mengatakan mohon maaf ketika karena dalam pikiran dalam pikiran kita bahwa berpikir bahwa Tuhan nggak berkenan gitu. Salah ya Romo. Kalau suster itu kecewa atau sedih itu dicek dulu. Misalnya suster melayani suster Yustiana dan ternyata suster Yustiana tidak mau menerima. Lalu suster Teresiana itu sedih, kecewa. Lalu saya tanya, suster Teresiana, kenapa suster kok sedih? Lalu suster berkata, aduh saya sedih Romo, kenapa kok Yustiana ini ada jalan keselamatan kok dia nggak mau ya Romo ya, tapi dia kok Romo. Nah maka saya melihat sedihnya suster itu sedihnya Yesus terhadap Yerusalem. Dong ya. Jadi saya tanya, suster kok sedih kenapa? Ya Romo saya sedih, kasihan sekali itu Yustiana. Ini ada jalan yang baik, jalan yang menyelamatkan, tapi dia menolak. Tapi ya sudah, Romo itu hak pilihnya dia kok. Itu kemerdekaan dia. Dia memang mau seperti itu ya sudah. Nah berarti sedihnya suster itu sedihnya Yesus waktu menghadapi Yerusalem. Tapi kalau suster tanya, suster kok sedih toh suster? Ya Romo, itu loh kok tega-teganya dia tuh nggak menghargai saya gitu loh. Saya itu sudah benar, sudah saya doakan, sudah saya intensikan dalam misa, sudah mohon berkat, dan apa yang saya katakan itu sudah saya tulis, dan tulisan itu air suci. Tapi kok ternyata dia itu menolak. Aduh kan saya rugi toh Romo. Muka saya letakkan di mana gitu loh Romo, kan malu saya. Nah, itu sombong itu. Nah ini sering maaf banyak loh ya mereka yang entah itu piko atau pemimpin karya atau pemimpin pemimpin dapur apa yang sifatnya pemimpin kadang-kadang seperti itu. Mbak nek nanti kalau enggak enak mukaku ditaruh di mana? Namaku bagaimana? Nanti orang nggak percaya lagi pada saya loh Mbak. Loh. Kok dia orientasinya? Ini ketahuan. Gitu. Maka dia akan menyenangkan setiap orang. Ya, itu kan bahaya, Suster. Maka orang yang orientasinya pada dirinya sendiri, dia akan meladeni setiap orang. Itu berbahaya. Tidak setiap orang itu benar. Ada yang jahat, ada yang baik. Nah itu. Begitu suster jawabannya. Ya Romo. Ya, oke. Cukup Romo. Terima kasih Romo. Ya. Baik Romo Ardi. Sepertinya Suster Odelia dulu ya, Suster Lorencia ya. Ya, Suster Odelia. Begini Romo, pergumulan saya dalam hal doa itu begini, kalau misalnya dalam doa bersama, bagaimana itu kan persatuan kita dengan Tuhan. Meskipun doa bersama, mau sebelum masuk kapel itu kalau saya sudah persiapan dulu persatuan saya dengan Tuhan itu yang membahagiakan, gitu. Bukan dengan kata-kata yang bagaimana. Tetapi kalau ada teman yang rese itu membuat saya, aduh, terganggu banget gitu ya Romo. Rese itu begini, hanya menanyakan, itu kemana?
wah nggak tahu ya, sudah aku jawab baik-baik begitu. Mesti ngomel-ngomel di depan saya. Saya ya mungkin lelah atau bagaimana. Lelah apa yang saya bukan model orang yang suka ngurusin orang gitu ya. Cuman saya memastikan aja kalau teman saya nggak ada, biasanya nggak ngomong, kamu sakit? Tidak, saya yang ngomong, sehat toh? Gitu. Cuman gitu aja. Kalau sudah sehat ya sudah, kalau enggak ya, kalau memang dia butuh bantuan atau. Tapi kalau setiap kali harus berhadapan dengan orang yang mengabsen orang itu, kok rasanya aduh kebahagiaanku kok terganggu oleh ada orang atau tidak, ini ikut berdoa atau tidak, kok rasanya begitu. Saya jadinya cuek-cuek aja gitu loh. Bolah saya bilang gitu. Terpaksanya ngomong begitu loh. Ya. Terus saya harus bagaimana ya Romo? Setiap kali kalau harus menghadapi yang rese-rese begitu, aduh, dilema gitu loh. Ya. Terima kasih Romo. Tadi saya mengatakan dalam doa bersama pun juga bersatu dengan Tuhan. Ketika akan masuk kapel, sudah persiapan bersatu dengan Tuhan. Gitu ya, Suster ya? Ya. Lalu sekarang, ketika akan masuk ke kapel Romo, ketemu dengan Suster Rese. Terus saya harus bagaimana? Nah, jawabannya begini. Suster bersatu dengan Tuhan, suster tetap bersatu dengan Tuhan dalam situasi rese itu. Sekali lagi, suster tetap konsisten bersatu dengan Tuhan dalam situasi rese itu. Konkretnya apa? Konkretnya misalnya ya, suster siapa itu? Pokoknya Suster Risiana tanya pada suster, Odil, ini di mana tuh dia? Suster saja mengatakan, saya tidak tahu, sudah kita doa saja. Dah, gitu aja. Saya tidak tahu, ayo kita doa. Nah, itu artinya apa? Suster tetap bersatu dengan Tuhan dalam situasi diresei itu. Nah, itu. Ini. Lalu kalau suster berkata, saya jadi nggak bahagia ya Romo karena orang itu. Nah, di sini berarti apa? Suster itu hilang kebersatuannya dengan Tuhan. Karena apa? Yang bisa membuat kita bahagia kan bersatu dengan Tuhan. Lah kok sekarang kok kebahagiaannya hilang? Maka suster saat itu bersatu dengan orang yang rese ini. Itu. Maka yang harus dibuat tadi ya, jawab saja. Tapi kalau besok dia begitu lagi, nggak usah dijawab. Karena dia itu kok orang lain ya, udah masuk saja gitu. Itu. Maka jadilah Maria, Marianya Marta. Nah, sekarang suster lain yang tadi itu tanya-tanya terus ya, yang rese seperti tadi, itulah tipe Marta. Ini, itu tipe Marta. Tapi kalau sekali dua kali dia tanya, oke lah, ya. Tapi sering absen, dia itu Marta, itu. Maka jelas dia itu tidak bersatu dengan Tuhan. Dia tidak merasa nyaman hanya dengan Tuhan. Dia ingin juga merasa nyaman dengan suster yang lain. Sekali lagi. Kalau dia masih ngabsen, misalnya ngabsen suster itu di mana, padahal itu sering dilakukan, ya, apalagi itu bukan tanggung, maka jelas bahwa bagi orang ini dia tidak manete inme. Artinya apa Romo? Dia tidak merasa cukup nyaman dengan Yesus, tapi dia masih membutuhkan penyaman lainnya. Siapa? Teman-teman. Nah, ini yang seringkali terjadi di antara para suster kalau doa bersama. Mau doa bersama, tapi akhirnya dia mengatakan, saya nggak bisa Romo, karena begini dan sebagainya. Lalu jawaban saya coba dicek. Apakah Maria berkata pada Yesus, Yesus itu loh, Marta itu loh, kok begini-begini ya Yesus ya? Enggak, dia diam. Maka jawaban saya,
dibantu oleh Maria itu. Jadilah Maria. Peduli amat dengan orang yang apakah dia itu pada waktu doa datang atau tidak, apakah dia pada waktu doa itu main itu atau main itu. Misalnya dia itu waktu doa dia malah teriak-teriak telepon, itu mengganggu, usir saja dia. Atau ketika dia doa, kita doa, Romo dia itu malah berkali-kali main lilin, ditiup, dinyalakan lagi, tiup, nyalakan lagi. Nah ini sudah kelainan, maka usir saja, enyahlah iblis gitu. Tapi kalau misalnya, apakah dia itu gatalnya dan sebagainya, sampai kemudian itu bunyi, ya kalau memangnya sekali dua kali ya sudah. Tapi kalau berkali-kali ya mungkin ada kelainan pada sakit pantatnya, maka dibawa ke dokter saja seperti itu. Suster jangan sampai kebersatuan suster dengan Tuhan itu hilang harta lain pada saat doa bersama. Kalau suster mau lihat suster lain pada waktu doa bersama, itu paling jelas. Gitu ya. Mana yang seperti Maria fokus dalam keadaan apapun, dalam keadaan ramai, dalam keadaan kacau, dia tetap bisa konsen pada Yesus. Atau juga bisa melihat siapa itu yang menjadi Marta. Begitu suster, lalu tadi mengatakan, Romo akhirnya saya berkata, Romo saya terpaksa cuek, saya berkata, provisiat suster, lebih baik ambil itu. Karena itu berarti apa? Suster bersatu dengan Tuhan, mau doa bersama. Cuek dengan apa yang ditanyakan oleh dia. Nah itu jawaban saya. Oh jadi tadi cuek itu malah benar Romo? Benar. Ya. Lakukan saja suster itu. Begitu suster Odil. Ya Romo, terima kasih. Soalnya kalau dijawab nggak tahu, wah tututnya panjang. Ya sudah, ya cuekin aja. Oh, dasarnya dia Marta kok Romo suster. Dia baru kesepian itu. Dia kesepian. Makasih Romo, makasih. Ya, sama-sama. Masih ada lagi suster? Ada suster Lorencia Romo. Oh ya, suster. Silakan, suster. Suster Lorencia, suaranya buka mikrofonnya, suster. Oke. Romo, apa yang dialami oleh Suster Teresiana itu juga pernah saya alami, yaitu dalam pelayanan itu kurang berkenan. Tetapi saya menanggapinya begini, Romo. Apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan, itu saya ikhlas. Diterima atau tidak, saya tetap senang dan tidak menaruh tidak dendam atau apa. Saya tetap menghormatinya sebagai pribadi. Itu menyambung apa yang menjadi pernyataan dari Suster Teresiana. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, Romo, sehubungan Romo kami itu tidak ada, tidak di tempat, apakah besok di dalam pembaruan kaul itu, apakah bisa dalam ibadat? Karena Romo tidak di tempat. Kemudian untuk pengakuan dosa, apakah itu setelah Romo kembali? Karena di tempat saya ini Romonya hanya satu, kadang di tempat, kadang tidak. Dan kebetulan hari Minggu, Senin itu beliaunya tidak di tempat. Kemudian untuk yang ketiga, Romo, saya senang sekali dengan retret ini
terlebih tiap kali dibicarakan tentang hal doa. Nah, ini membuat saya bertobat, Romo. Dan saya akan mencoba terus memperbarui doa saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang pertama tadi betul. Suster ikhlas diterima atau tidak, suster tetap senang, ya. Itu betul. Itu artinya suster memang melulu orientasi pengabdian pada Tuhan, bukan tergantung pada apakah orang itu menerima atau tidak, gitu. Yesus pun tetap bahagia, tetap senang, tetap gembira, mesti satu. Kedua, soal pengakuan dosa. Memang situasi sekarang tidak ideal. Dengan adanya pandemi ini, maka tidak hanya pengakuan dosa, sakramen-sakramen lainnya pun kemudian berjalan tidak sewajarnya. Bahkan misalnya sakramen imamat pun ditunda-tunda. Gitu ya. Jadi mohon dimengerti, ini memang semua tidak seperti yang dulu. Dan ini pasti Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi kita. Apakah kita itu maunya zona nyaman, zona mapan dalam hidup rohani? Ataukah sebaliknya kita itu kreatif? Sebaliknya apakah kita itu tetap menemukan Tuhan dalam situasi paceklik, dalam situasi kering? Apakah saya tetap bisa bertobat, bisa menemukan Tuhan di waktu tidak ada misa, di waktu tidak ada pengakuan dosa, di waktu ada ibadat? Disitulah maka sebetulnya Tuhan itu sedang mendidik kita dengan adanya pandemi ini untuk beriman, tidak beragama. Nah, kita seringkali teratur semuanya, bisa jatuh kita pada beragama, tidak beriman. Maka pandemi ini ada rahmat yang sangat besar. Seakan-akan Tuhan mau bertanya kepada kita masing-masing, apakah kamu itu tetap mencintai saya dalam keadaan yang tidak biasa? Nah itu. Maka ini penting, jadi ya sudah kita harus menerima dengan sukacita, tidak bisa pengakuan dosa, tidak bisa misa. Lantas pembaharuan kaul dalam ibadat, apakah itu diperkenankan? Tidak bisa menjawab, karena dalam serikat Yesus dalam diri kami nggak pernah ada seperti itu. Nah, maka kembali saja kepada konstitusi suster atau bagaimana aturan di dalam biara, apakah kalau tidak ada misa itu pakai ibadat, ataukah bisa pembaharuan kaul ditunda, tidak harus pada waktu akhir retret. Itu, ataukah pembaruan kaul sebelum retret selesai, mumpung romonya itu belum bepergian selama berbulan-bulan, misalnya seperti itu. Jadi memang semuanya ini membawa kita kepada kematangan rohani. Kemudian yang ketiga, ya provisiat suster. Suster mengalami sukacita dengan soal doa-doa, sehingga suster mengalami berkobar, bertobat, provisiat. Medior apa ya? Medior sepuh ya, tapi masih ongoing formation, masih pembaruan terus, provisiat suster. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih. Sama-sama suster. Masih ada lagi suster, masih ada 6 menit. Baik, para suster, apakah masih ada yang ingin Saya, bertanya? Saya Ya, Suster Clarissa. Saya. Ya, Suster Oh Clarissa. ya, Suster Clarissa. Ya, begini Romo. Pertanyaannya, Romo kadang-kadang di kapel itu, misalnya kami pentatahan, lalu juga ibadat bersama. Suster Clarissa, mikrofonnya boleh dinyalakan. Suaranya, Suster. Ya, kami tidak pakai AC, tidak pakai kipas angin karena pandemi ini.
kadang-kadang itu ada suster yang sikap duduknya itu ya sudah diberitahu, maksudnya nangkring ke atas, lalu kipas-kipas, gini. Ya kami sudah saya beritahu sikap bagaimana kita bersikap di hadapan Yesus yang kita cintai, yang Maha Kudus, yang kita hormati. Tetapi masih ada sikap yang seperti itu. Lalu bagaimana Romo sebaiknya ya? Ya, suster. Yang pertama dicek dulu apakah sikap itu memang mengganggu semuanya. 1. 2. Apakah sikap itu sesuai enggak dengan tata cara tarekat? Cocok enggak dengan tata cara tarekat? Bukan tata caranya suster sendiri loh, tapi tata cara serikat. Apakah yang dia buat itu cocok enggak, sesuai enggak dengan tata cara hidup dari para tarekat PIY? Kalau ternyata mengganggu semuanya dan tidak cocok dengan aturan konstitusi atau aturan-aturan konkret dari biara, ya ditegur saja suster. Nah, ketika suster menegur, di situ suster manete ime, disitulah suster hening dengan Tuhan, disitulah suster itu meneladan sikap Yesus, yaitu menyelamatkan orang itu. Nah, tuh, kalau dia tidak mau, ya tidak mau, tetap seperti itu, ya suster bilang saja pada dia, suster, maaf, Anda sebaiknya doa sendiri, karena ternyata Anda itu mengganggu kami. Kami mau betul-betul berdoa sesuai dengan ketentuan yang ada, sesuai dengan semangat tarekat. Tapi kalau suster nggak mau, dan memang itu mengganggu kami, silakan suster doa sendiri. Tapi kalau suster mau berdoa bersama kami, tolong cara duduknya disesuaikan gitu. Nah, ternyata dia kemudian keluar. Ya sudah, kalau dia keluar, suster nggak usah merasa bersalah. Artinya keluar dari kapel loh ya. Suster nggak usah merasa bersalah. Aduh, kata-kata saya membuat dia sekarang dia keluar dari kapel. Loh, tadi Suklarisa minta dia doa sendiri. Lah kok sekarang digondeli ke piye? Nah, itu. Maka ya sudah, biarkan saja. Itu. Lalu kemudian kalau dia ternyata oke, dia mengubah dirinya dan tetap berdoa di situ, ya sudah, teruskan. Itu harus tegas, jangan sampai kemudian rusak susu apa itu sebelanga karena tinta atau apa ya. Maka penyesat itu jangan dibiarkan, nanti mengganggu yang lain itu. Nah, nanti kalau dia keluar dari tarekat bagaimana Romo? Puji Tuhan dia keluar dari tarekat, suster. Karena soal duduk saja nggak bisa. Soal duduk saja nggak bisa, apalagi soal yang kebatinan, yang menyangkut semangat. Nah, itu. Nah, kalau dia keluar itu malah dia bahagia, nanti dia bisa duduk sembarangan, ya, sesuai dengan habitatnya, ya, Sri, ya. Nah, kita kadang-kadang mengatakan menjaga panggilan, akhirnya apa? Ya, yang di dalam sebetulnya dia nggak dipanggil, tapi dijaga. Akhirnya ya apa? Menjadi racun, virus di dalam biara itu. Kasihan itu nanti yang berikut-berikutnya. Nah, itu. Maka jawaban saya begitu, suster. Kalau itu memang mengganggu bersama, semua anggota merasa terganggu. Yang kedua, tidak sesuai dengan tata cara tarekat, ya silakan dia untuk berubah, atau kalau nggak mau dia berdoa sendiri. Terima kasih Romo, terima kasih. Kalau dia berkata, oh ya, ya sama-sama suster. Masih ada lagi suster, tinggal 2 menit. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Suster Priska. Ya, terima kasih Romo Abdi. Baik, Romo dan para suster, karena waktu kita sudah habis di sesi ini, terima kasih Romo Abdi atas kebersamaan kita hari ini
Terima kasih bisa bersama dan mengantar kami menuju keheningan yang dicurahkan oleh Tuhan kepada tiap pribadi, dan juga poin-poin yang diberikan serta permenungan yang ditawarkan kepada kami agar kami semakin manete inme dalam perjuangan dan pergumulan kami sehari-hari lewat Injil Matius dan Injil Markus. Melayani dan berkenan kepada Tuhan, maka berkenan bagi manusia yang baik dan benar. Semoga apa yang Romo berikan dapat kami terima dengan baik, hayati dan wujudkan di dalam tugas perutusan yang dipercayakan kepada kami. Begitu Romo Abdi dan para suster, mari kita akhiri punta dan konferensi kita siang hari ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Suster Theofrida. Suster Theofrida, dipersilahkan. Marilah Romo dan para suster, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberikan kepada kami hari ini secara khusus berkat-Mu di dalam kami mengikuti punta dan konferensi serta sharing pertanyaan yang boleh kami ikuti bersama. Semoga berkat-Mu ini yang telah Engkau berikan pada kami membuat kami untuk semakin lebih mencintai Engkau melalui jalan manete inme yang diberikan oleh Ibu pendiri kami. Bantu dan bimbing kami dengan keberanian yang ada pada kami, kerelaan, sehingga kami dapat menjadi abdi-abdimu yang setia untuk melayani Engkau melalui pelaksanaan manete inme di dalam kehidupan kami. Berkati hari-hari selanjutnya yang akan kami lalui untuk menyelesaikan hari doa kami ini Tuhan, agar kami semakin menerima rahmat-Mu dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati, dan senantiasa bekerja dengan rahmat-Mu. Berkati kami semua. Marilah kita mohon berkat yang diberikan melalui Romo Abdi. Mari para suster kita mohon berkat untuk bekal kita melanjutkan perziarahan retret kita khususnya. Tuhan bersamamu. Semoga kita satu persatu, kita sebagai satu tubuh tarekat, pengabdian kita dalam menghayati manete inme, serta mereka yang kita layani selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Abdi. Terima kasih Romo. Selamat siang. Mohon tidak Terima kasih semuanya. Para suster yang dikasih, Terima kasih, Terima kasih, Rizka. Selamat yang para suster dan Romo yang masih ada di ruang Zoom ini, kita akan mengambil dokumentasi dulu ya. Jangan lihat dulu dari ruang Zoom ini. Sebagian sudah ada pergi tadi. Ya, tolong di on kamera semua dulu ya. Panas kamera lagi. Oke, layar pertama ya. on cam. Ya, maaf Suster Yusta, on kamera. Ya. Sabar ya. Ya, masih ada yang belum on kamera, tolong di on cam. Suster Brigita boleh menunjukkan wajah. Dan Oppo F1S itu siapa ya? Bolehkah dibuka kameranya? Oppo. Mungkin nggak bisa Rizka.
sebentar. Ini layar ketiga ya. Oke, Suster Teresia boleh on kamera, Suster Bernadine sepertinya ini ya. Bernadine ya. Enggak, kayaknya nggak bisa, Sister. Oh, iya. Bang Dua bagaimana? Kelihatan nggak? Oke, Suster Beatrix bolehkah buka kamera, Suster? Oke, terima kasih para suster dan Romo. Selamat siang. Selamat siang. Rizka. Terima kasih para suster. Pamit. Suster, makasih. Untuk yang ulang tahun. Angelika, Rafael.